Baiklah, di sini saya menggunakan cara perbanyakan alami rhizome pada tanaman jahe. Di sini bisa kita lihat bahwa rimpangan jahe ini terdapat tunasnya. Di sini saya akan memotong bagian rimpangan jahe yang dimana ada tunas rhizome yang mengandung tunasnya itu vegetatif. Di sini saya memotong bagian rhizomenya itu panjangnya itu kira-kira 2,5 sampai 3 cm. Oh ya, di sini saya memotong bagian rhizomenya itu hanya terdapat satu tunasnya saja. Setelah itu kita tanam ke media yang sudah kita sediakan. Sebelum kita menanam, kita lihat terlebih dahulu bahwa tunasnya itu kita letakkan di atas tanah, dan yang bagian yang kita potong itu kita letakkan di bawah. Setelah itu kita lubangi tanahnya, kira-kira kedalamannya itu 1 sampai 2 cm. Setelah kita lubangi tanahnya itu kita simpan atau kita letakkan bibit rhizomenya itu ke lubang tersebut. Setelah itu kita tutupi lubangnya sekitar pinggiran, jangan sampai terkena tunasnya. Setelah kita tutup dan kita lubangi, kita perawatannya itu hanya menyiram yaitu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Dan inilah hasil rhizome pada tanaman jahe yang dimana umurnya itu setelah 3 minggu. Di sini saya pindahkan ke polybag karena pada di gelas aqua itu tanamannya tuh sudah tinggi, jadi saya pindahkan ke polybag supaya dia cepat bertumbuh dan berkembang. Baiklah, di sini saya menggunakan perbanyakan buatan dengan cara stek batang pada tanaman bunga krokot atau moss rose. Pertama, kita siapkan dulu bibit tanaman krokot. Setelah itu kita pilih induk yang sehat, bagus, dan memiliki kualitas yang baik. Bisa kita lihat setelah kita melakukan pemilihan indukan, kita potong bagian yang akan kita stek nanti. Di sini saya memotong induknya itu dengan panjangnya itu kira-kira 7 cm. Bisa kita lihat di video ini. Sebelum kita menanam, kita buang terlebih dahulu daunnya, yang dimana daunnya itu kita potong atau kita buang di bagian ujung batang yang untuk kita stek nanti. Saya buang daunnya itu tidak banyak, hanya sedikit saja, hanya sekitar di ujung batangnya saja. Baiklah, setelah kita buang daunnya, kita rendam dengan air perasan bawang merah. Di sini saya merendam sekitar 2 jam. Fungsi dari perasan bawang merah ini adalah supaya mempercepat pertumbuhan akar dan memperbanyakkan akar pada tanaman bunga krokot. Bisa kita lihat pada tanaman bunga krokot, setelah perendaman 2 jam kita angkat dan kita tanam ke media yang sudah kita sediakan. Pertama kita lubangin dulu tanahnya itu sekitar 2 sampai 3 cm, lalu kita tancapkan, terus kita tutupi lubangnya dengan tanah. Setelah ditutupi lubangnya, kita tekan
tanahnya supaya tanaman bunga krokot ini tidak tumbang. Nah, bisa kita lihat hasil dari stek batang pada tanaman bunga krokot atau moss rose. Nah, yang dimana pada umur setelah 3 minggu bisa kita lihat bahwa sudah ada kuncup bunga, akan tetapi belum pada mekar bunganya. Nah, setelah umur 4 minggu kita bisa lihat bahwa bunga krokot ini bermekar. Nah, bisa kita lihat bunga krokot ini yang mekarnya itu berwarna merah.